Setelah mengusir Inggris pergi, Jan Pieter Koen melakukan segala cara untuk memonopoli perdagangan. Salah satu cara dengan melakukan politik divide et impera, dengan mengadu domba antar kerajaan agar berperang, lalu VOC memberi bantuan ke salah satu pihak. Tumbal atas bantuan VOC adalah diizinkan membangun benteng dan hanya boleh melakukan jual beli dengan VOC. Pada tahun 1808 sampai 1818, Gubernur Jenderal Hindia Belanda Daendels membangun jalan sebagai jalur distribusi sumber daya dan pertahanan dari Anyer ke Panarukan. Untuk membangun jalan yang sudah direncanakannya, Daendels menerapkan sistem kerja paksa. Sistem ini mengharuskan masyarakat Indonesia untuk bekerja terus-menerus dengan upah yang tidak layak. Berlakunya kebijakan ini membuat rakyat Indonesia sangat menderita, bahkan banyak sekali nyawa yang menjadi korban akibat kerja paksa. Di tahun 1811 terjadi perang antara Inggris Raya dengan Belanda. Meskipun perang tersebut terjadi di Eropa, namun perang tersebut mengakibatkan negara koloni masing-masing negara, dan saat itu pasukan gabungan Belanda Perancis yang sedang menguasai Batavia berhasil dikalahkan oleh Inggris, sehingga jatuh tanah Jawa ke Inggris dengan gubernur Sir Thomas Raffles. Masa kuasa Inggris di tanah Jawa tidak lebih baik dari Belanda. Raffles selaku gubernur menerapkan kebijakan sewa tanah atau land rent kepada rakyat. Kebijakan ini menganggap bahwa semua tanah milik pemerintah, sehingga rakyat yang tinggal di atasnya harus membayar sewa tanah tersebut. Sistem sewa tanah berlaku hingga tahun 1816 ketika Belanda berhasil merebut kembali tanah Jawa dari genggaman Inggris. Jenderal Van den Bosch menerapkan sistem tanam paksa atau kultur stelsel pada tahun 1830. Dengan berlakunya sistem tersebut, rakyat dipaksa menanam jenis tanaman tersebut dan menjualnya ke pemerintah Belanda. Bagi rakyat yang tidak mempunyai tanah, rakyat dipaksa bekerja di ladang milik pemerintah. Dengan sistem ini, rakyat kembali merasa penderitaan, kemiskinan, dan kelaparan merajalela. Keadaan ini membuat aktivis Belanda seperti Douwes Dekker dan Baron van Houwel melakukan protes terhadap pemerintah. Usaha protes tersebut membuahkan hasil. Pada tahun 1870, dikeluarkanlah Undang-Undang Agraria yang menghapus sistem tanam paksa yang dilakukan pemerintah dan memperbolehkan perusahaan swasta menyewa tanah rakyat.